Pagi hari ini ada satu firman yang akan disampaikan di tempat ini ya. Ada sebuah tren di TikTok atau di Instagram, judulnya A Day in My Life. Saya boleh tanya berapa banyak teman-teman yang punya Instagram dan TikTok pernah lihat konten A Day in My Life? Boleh katakan, atau pernah bikin bahkan? Oke ya, yang muda-muda tahu ya. Ada sebuah konten namanya A Day in My Life. Ini apa? Orang suka mengabadikan momen sehari ngapain aja, dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi gitu biasanya. Nah, tapi Alkitab mencatat sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang luar biasa, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya a day in my life yang berbeda. Kita punya keseharian yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda. Bukan cuma bangun tidur, kerja tidur lagi, nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena kita adalah pasukan terdahsyat, kita adalah anak-anak terang, kita adalah penggenap janji Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu, pagi hari ini adalah beberapa dasar, beberapa basic. Oh ya, iklan dulu nggak apa-apa. Adalah beberapa dasar, beberapa basic dari A Day in My Life. Boleh sama-sama bilang, baca judulnya 1, 2, 3, A Day in My Life as a Champion. Nah, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu pagi hari. Boleh next. Mazmur 5 ayat 3 berkata begini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saya garis bawahi di sini adalah every morning, dalam bahasa Inggris dikatakan I lay out the pieces of my life on the altar and wait for your fire to fall upon my heart. Kadang-kadang di pagi hari gitu ya, kita butuh motivasi buat bangun. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami, tapi ada hari-hari seperti bangun pagi itu, aduh pagi ini, hari ini apa lagi? Entah di dunia kerja, dunia pelayanan, dunia sekolah, pelajaran, apapun itu. Kadang ada pagi-pagi, ada hari-hari yang berat sekali untuk bangun dan menjalani hari. Gak tahu ada apa, tapi kadang berat banget. Atau bahkan mungkin saudara punya janjian, saudara punya satu aktivitas yang itu gak enak buat saudara. Misal saudara punya janjian, gak tahu lah, mungkin les jam 5 sore gitu. Dan saudara yang gak suka les, dari pagi saudara akan gak mood. Karena sampai sore saudara sudah ngebayangin, nanti sore ada les, nanti sore ada les, nanti sore ada les. Tapi gini, ternyata ini adalah doa Daud, ini adalah firman yang Daud tuliskan, nyanyian yang Daud tulis. Dan saudara bisa bayangkan ya, Daud itu setiap pagi harus bangun dalam kondisi gak jelas. Dia gak tahu apa yang akan terjadi pagi itu, hari itu, Daud gak pernah tahu. Gak tahu hari ini dia dikejar Absalom lagi, gak tahu hari ini bangun dilempar tombak lagi, gak tahu pagi ini lawan Goliat lagi, gak tahu. Tapi satu doa Daud, dia bilang gini, setiap pagi aku akan menunggu api Tuhan datang menyambarku. Itu doa Daud di pagi hari. Kadang kita butuh motivasi dari luar untuk bangun tidur. Kadang kita butuh motivasi dari luar untuk menjalani hari. Tapi Daud mengajarkan yang berbeda. Apa itu? Kita gak butuh motivasi dari luar. Ada yang dari dalam. Ada motivasi internal. Apa itu? Waktu api Tuhan disambar, saudara bangun tidur, menjalani hari akan berbeda. Karena motivasi, tujuan, semangat lahir dari dalam. Saudara mau ditepukin tangan, saudara mau dibilang semangat sama 10 orang setiap hari, kalau gak ada motivasi gak bisa bangun. Saya pernah baca sebuah biografi dari Cristiano Ronaldo. Menurut saya keren sekali. Satu kali ada seorang pemain bola yang pernah hidup satu klub dengan Ronaldo. Dan dia bilang gini, saya mengambil keputusan, saya mau jadi orang paling rajin di klub ini. Dia bilang gitu. Jadi saya akan datang 1 jam lebih pagi dari semua pemain bola. Dia bilang, pagi itu jadwalnya adalah, saya gak tahu jadwalnya apa, pokoknya anggaplah latihan jam 8 pagi.
Saya akan datang jam 7 supaya jadi orang pertama yang paling rajin di seluruh klub. Dan waktu dia datang, dia tanya sama petugas, sama tukang bersih-bersih, hari ini saya pemain pertama kan yang latihan. Dan saudara tahu jawabannya apa? Oh enggak, itu Ronaldo lagi renang dari 1,5 jam yang lalu. Katanya gitu. Dan sejak hari itu dia ganti motivasi. Oke, kalau pagi saya kalah, saya akan pulang terakhir. Dia bilang gitu, saya mau latihan, saya akan pulang 1 jam lebih belakangan dari yang lain. Saudara tahu, dia 1 jam latihan tepar. Dia nengok ke samping, Ronaldo masih lari-lari sampai 2 jam kemudian. Kenapa? Motivasi lahir dari dalam. Pemain ini berusaha memotivasi diri dengan mengalahkan Ronaldo. Tapi Ronaldo memotivasi diri dengan dia mau jadi yang paling hebat. Lahir dari dalam. Yang satu lihat Ronaldo untuk jadi besar, Ronaldo lihat dirinya sendiri, lihat hatinya sendiri, lihat dalamnya sendiri. Dan itu menghasilkan 2 produk yang berbeda. Hasilnya apa? Pemain yang kedua menyerah. Sudahlah, saya latihan normal-normal saja, percuma saya nggak akan kalahkan Ronaldo. Hari ini namanya nggak kedengeran. Tapi kadang-kadang untuk bangun pagi, menjalani hari, menjalani pelayanan kita, trip kita, apapun itu, ngajar mungkin, pelayanan hari ini saudara tahu ada rumah singgah, saudara tahu ada apapun, ada kumpul doa, ada rapat, bla bla bla. Kadang saudara perlu motivasi untuk bangun. Tapi motivasi tidak lahir dari luar. Kalau ada pun itu hanya bantuan. Lahirnya dari mana? Dari dalam. Kapan? Waktu api Tuhan menyambar kita. Daud untuk bangun pagi, dia nggak tahu hari ini lembing mana lagi yang terbang lewat kepalanya. Tapi dia selalu bangun pagi, selalu muji Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, saudara buka pasalnya, ya. Ini ada di Mazmur 5, judul perikopnya doa di pagi hari. It means ini dilakukan Daud setiap pagi. Ternyata seorang Daud untuk menjalani hari, dia perlu Tuhan menyambar. Karena dia nggak pernah tahu hari ini ada apa lagi. Tapi bagaimana caranya supaya api Tuhan menyambar? Waktu Daud lay out the pieces, waktu Daud taruh sepanjang hari. Tuhan, kalau hari ini lembing lewat lagi, ya sudah aku percaya. Kalau hari ini ada Goliat ke-10, ya sudah aku percaya. Kalau hari ini aku jadi raja, ya puji Tuhan aku percaya. Tapi hal itu yang dipercayakan Daud kepada Tuhan, itu yang jadi korban, yang jadi sembelihan, yang jadi incaran api Tuhan turun. Dan kalau saudara berkata I am a champion, biar setiap pagi kita menyediakan tempat, wadah untuk Tuhan menyambar kita. Percayalah, buat anak-anak sekolah, buat semua yang pelayanan, buat semua yang kerja, bangun pagi kadang berat, yes. Entah karena ngantuk atau karena kegiatan seharian. Tapi biar Tuhan menyambar jadi motivasi. Ini gak cuma bicara pagi hari, ini bicara semua yang kita jalani. Saudara menjalani pelayanan, saudara jalani, mungkin saudara cari jiwa buat tanggal 22. Mungkin saudara harus cari bus buat tanggal 22. Mungkin saudara harus siapin acara, siapin lagu, siapin tarian buat tanggal 22. Motivasi tidak pernah datang dari luar, datangnya dari dalam. Kapan? Waktu api Tuhan menyambar. Lanjut, setelah pagi hari, jangan lupa sarapan. Nah, firman Tuhan bilang gini. Hari itu Paulus bilang gini kepada Timotius, jangan lagi minum air saja, melainkan tambah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu. Kita nggak bahas minum anggurnya, karena saya juga tidak suka minum anggur. Tapi kita bahas masalah pencernaan. Satu kali, waktu kita lagi berurusan dengan ukiran, dengan tanah, dengan pohon, saya itu sempat merenung, Tuhan, kenapa kita harus bereskan ukiran jiwa? Kenapa jiwa yang diberesin? Kenapa nggak bentuk badan? Kenapa nggak bentuk rambut? Kenapa nggak gaya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa ukiran jiwa bukan ukiran tubuh gitu kan? Kenapa bukan potongan rambut tapi ukiran jiwa yang dibereskan? Nah, Tuhan menjelaskan begini. Saudara tahu, kita hidup tubuh, jiwa, dan roh. Kita semua tahu itu. Tapi gini, untuk yang roh,
sampai jadi tubuh atau kebalikannya yang tubuh jadi roh, ada satu jembatan yang mau tidak mau harus dilewati. Apa itu jembatannya? Jiwa. Tubuh jadi roh, roh jadi tubuh, semua harus lewat satu jembatan yang sama. Cuma ada satu jalan setapak, namanya jiwa. Dan banyak kali waktu kita makan firman, kita pujian penyembahan, kita berendam di sini 15 jam, 24 jam, berapa jam pun itu, kok kadang kesannya tidak berubah ya? Kok kesannya tidak ada yang berubah? Kok kesannya nggak ada pergerakan, kesannya nggak ada apapun yang terjadi? Coba cek jembatannya masalah nggak? Nah, waktu saya merenung, saya dapat penjelasan seperti ini. Mulut kita itu seperti manusia roh. Ya, saudara makan apapun pasti masuknya lewat mulut. Tidak ada yang masuk lewat kuping ya. Saudara makan apapun masuk lewat mulut. Tapi perkara makanan itu jadi nutrisi atau jadi penyakit atau dibuang lagi, itu yang menentukan siapa? Sistem pencernaan. Dan kenapa Paulus bilang gini ke Timotius? Pencernaannya jangan terganggu. Selain yang di tubuh, ada yang di jiwa. Pencernaan semua firman yang saudara makan, diolahnya lewat jiwa, nyebrangnya lewat hati, lewat perasaan. Kalau di situnya masalah, ya nggak akan jadi daging. Simpelnya gini, kalau saudara lagi sakit perut, saudara lagi asam lambung, lagi mah, lagi muntaber, lagi diare, apapun, saudara mau makan sebanyak apapun, hasilnya apa? Keluar lagi. Jadi apa? Ya muntah, ya penyakit, ya apapun itu. Kenapa? Yang masalah sistem pencernaannya. Nah, sama halnya dengan firman, dengan janji, dengan semua yang kita dengar di ruangan ini. Untuk dia jadi nutrisi, diserap ke seluruh tubuh jadi daging, harus lewat jembatan ini, lewat sistem pencernaan. Lambungnya apa? Ususnya apa? Ya hati kita. Kalau tadi persiapan di pagi hari biar api Tuhan menyambar, tapi jangan lupa sepanjang hari jagalah pencernaanmu sehat. Supaya waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan menyampaikan sesuatu, kita bisa cerna dengan baik. Tapi ini gak cuma bicara firman. Kadang orang ngomong apapun bisa salah masuk, bisa salah kita cerna. Kenapa? Lambungnya salah. Yang salah pencernaannya. Kadang firmannya gak salah, orangnya gak salah, bahkan keadaannya tidak salah. Yang salah apanya? Kadang lambungnya, sistem pencernaannya yang salah. Itu kenapa firman Tuhan berkata, Paulus berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, dalam segala sesuatu sehat-sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Waktu jiwanya baik, sistem pencernaannya baik, saudara makan jadi vitamin. Tapi kalau pencernaannya salah, saudara makan ya jadi muntah, atau maaf ya jadi kotoran. Yang menentukan siapa? Sistem pencernaan. Lanjut, setelah makan, setelah jaga kesehatan, mulai siang hari. Nah, siang ini bicara cenderung waktu kita kerja. Siang hari cenderung bicara waktu jamnya kita ngantor, jamnya kita beraktivitas, jamnya kita lakukan banyak hal. Tapi gini, yang menarik adalah firman Tuhan bilang gini, Yohanes 21 ayat 4 dan 7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Tapi di sisi lain, Mazmur 91, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kalau saudara cari di Alkitab, apa yang terjadi di siang hari? Ada dua jenis kunjungan di siang hari. Ada dua jenis visitation, ada dua kunjungan. Di tengah saudara kerja, di tengah saudara beraktivitas, kadang-kadang Tuhan mengunjungi. Kadang-kadang Tuhan akan datang. Kalau saudara lihat di Alkitab, kapan Tuhan mengunjungi? Tadi ya, waktu murid Yesus lagi
Di laut, Yesus bangkit, Yesus mengunjungi. Waktu Lazarus mati, dikunjunginya kapan? Siang bolong. Bahkan waktu zaman Israel, asap yang dari Tuhan, kabut kemuliaan turunnya kapan? Siang. Di tengah saudara kerja, di tengah saudara beraktivitas, kadang-kadang Tuhan datang. Kadang-kadang Tuhan akan berkunjung dalam bentuk hadirat, dalam bentuk berkat, dalam bentuk apapun itu. Di tengah saudara kuliah, di tengah saudara sekolah, kadang Tuhan berkunjung. Tapi di sisi yang lain, gak cuma Tuhan yang mau berkunjung. Ada iblis yang siang bolong juga mau gangguin. Di tengah kita kerja, di tengah kita pelayanan, siang bolong iblis juga datang. Buktinya apa? Panahnya di waktu siang. Tapi gak cuma panah. Kitab Wahyu berkata, dia iblis, dia pendakwa yang mendakwa siang dan malam. Tapi gini, yang jadi solusi adalah, yang jadi jawaban adalah, apakah di siang hari saudara menjadi biasa atau tidak? Seringkali di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, kita jadi biasa. Oke, lihat mujizat biasa, lihat jiwa-jiwa datang biasa. Atau kebalikannya, jatuh dalam dosa, oh biasa. Oh lagi tegangan tinggi, marah itu biasa. Kayaknya enggak juga deh. Oh lagi sibuk pelayanan, jadi mutung dikit biasa, namanya juga capek. Oh ngomel dikit biasa. Oh jatuh bangun dikit biasa, namanya juga manusia. Di siang hari Tuhan mengunjungi, iblis mengunjungi. Tapi pertanyaannya, saudara jadi biasa atau tidak? Apakah saudara terbiasa dengan kunjungan Tuhan, atau bahkan saudara terbiasa dengan dakwaan siang dan malam? Satu kali saya pernah lihat ada sebuah ilustrasi. Nah, ada sebuah ilustrasi yang berkata begini. Menurut saya ini cukup lucu sih. Kodok atau katak, dia adalah salah satu hewan dengan kekuatan adaptasi paling hebat, ya. Kodok atau katak adalah salah satu hewan yang punya kekuatan adaptasi paling hebat, terutama beradaptasi terhadap suhu. Jadi kulitnya itu kuat, mau dingin mau panas dia kuat. Di tengah terik matahari dia hidup, di tengah dingin dia hidup. Nah, tapi yang jadi masalah adalah gini. Menurut penelitian, saking hebatnya dia beradaptasi, sampai-sampai kodok hidup-hidup dicemplungin ke minyak goreng, dia tidak sadar. Saya ulangi ya, saking hebatnya beradaptasi, dicemplungin wajan minyak panas, dia nggak sadar. Sampai hasilnya apa? Jadi suike. Dia nggak sadar. Beneran, karena buat dia ya, oke, aku terbiasa beradaptasi dengan cuaca panas. Oh, ini paling another panas yang lain. Biasa, makin panas, tahu-tahu mateng. Harusnya kekuatan adaptasi jadi kekuatan bertahan hidup. Tapi di sisi lain, kekuatan adaptasi menjadi pembunuh bagi kodok. Sama. Kalau kunjungan Tuhan menjadi biasa, kalau kunjungan iblis menjadi biasa, itu kekuatan adaptasi yang membunuh. Kalau serangan iblis itu biasa buat saudara, itu membunuh. Kalau kelemahan dosa jadi hal yang biasa, itu membunuh. Tapi di sisi yang lain, saudara lihat lawatan, kita kerjakan pelayanan, jadi hal yang biasa, itu juga membunuh. Saya punya kesaksian, saudara. Saya selama tinggal di Bekasi sekian belas tahun suka pelihara anjing. Nah, saya lupa total sudah berapa anjing yang saya pelihara. Kenapa saya lupa? Karena gonta-ganti anjing terus. Kenapa ganti-ganti? Saya bukan gak sayang sama anjing saya. Tapi setiap kali Rock pergi perang atau pelayanan, Kojos pergi perang, anjing saya satu-satu kena apes. Ada yang mati, ada yang hilang, ada yang ditabrak motor, perutnya pecah. Beneran. Nah itu dia, Bu. Tapi gini, bentar Bu. Jangan dimarahin dulu, Bu. Bentar. Tapi gini, beneran terakhir kali waktu Rock ke Jepang, Kojos ke Jepang, anjing saya jadi korban.
Nah, sejak hari itu, dulu saya pikir biasa namanya medan perang dulu. Sejak hari itu saya nggak terima. Karena anjing terakhir yang mati, anjing yang paling saya sayang. Saya nggak terima. Sejak hari itu, setiap kali doa perjamuan, saya tambahkan satu doa. Ini jadi efes damim buat hidup, keluarga, pelayanan, anak buah, pekerjaan, aset, dan peliharaan. Jujur kesaksian nyata, sampai hari ini ikan saya, kura-kura saya tidak satu pun kena serangan lagi. Beneran. Ikan saya nggak ada yang mati, kura-kura saya masih sehat walafiat. Bahkan makin pintar kura-kuranya. Saya nggak tahu, mungkin kalau kura-kura tinggal di rumah ibuin bertahun-tahun jadi hebat kayaknya. Saya pelihara kura-kura rasa pelihara anjing, saudara. Kalau makan maunya dari tangan, oh kan? Tapi gini, dulu saya menjadi biasa dengan serangan iblis. Biasa ini korban anjing, saya jadi mesbahan gitu kan, suka ngelesnya. Saya pikir lama-lama kok apes banget ya, setiap kali saya pelihara anjing kok mati terus, hilang lah, matilah. Saya gak mau kejadian begini lagi. Saya memutuskan tidak menjadi biasa. Hari ini coba saudara lihat, di tengah aktivitas, di tengah pelayanan, apakah kita menjadi biasa? Biasa dengan hadirat Tuhan gak baik, biasa dengan serangan iblis, apalagi? Jangan sampai di tengah aktivitas kita jadi biasa dan mulai jadi flat, jadi plain, dan mulai adaptasi seperti kodok tadi ya, sadar gak sadar sudah nyemplung wajan jadi suike. Next, setelah siang kita masuk ke sore. Nah, ini unik menurut saya. Saya pikir, kalau di Instagram, saya suka lihat ada orang bercanda gini. Iya, kalau jam 5 kurang, kan orang kantor pulang jam 5. Kalau jam 5 kurang, pura-pura sibuk aja. Bayangin tuh di Instagram begitu isinya. Kalau jam 5 kurang, pura-pura sibuk aja. Pura-pura ngetik kek, apa kek, pura-pura sibuk. Supaya nggak dikasih kerjaan tambahan. Biar begitu jam 5 kabur. Itu isi Instagram. Di Instagram, di luar sana orang sekuler begitu kalau kerja. Ya tidak semua ya, kebanyakan yang muda sih begitu. Tapi beneran Instagram tuh isinya gitu isinya. Nah, dibilang kalau menjelang jam pulang pura-pura sibuk supaya nggak dapat kerjaan tambahan. Begitu jam 5 bosnya meleng dikit, hilang kursinya, kosong tiba-tiba. Karyawannya bubar jalan dalam sekejap mata. Saya pikir itu normal di luar sana. Tapi tahukah saudara, kalau saudara baca di Alkitab, sore adalah momen paling seru dan heboh. Beneran, Alkitab mencatat sore hari adalah momen paling seru dan heboh. Buktinya ini, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah ke kebun anggurku." Saudara tahu, ini adalah ilustrasi tentang pekerja di kebun anggur. Tapi tahukah saudara, saya coba cek ya, beberapa terjemahan menjelaskan pemilik kebun hire orang jam 5 sore. Bayangin, jam 5 sore. Jam terakhir kerja jam 6 sore. Jadi kalau kita baca yang pegawai-pegawai sebelumnya nanya, kok upahnya sama? Masuk akal? Ya iyalah, dia cuma kerja 1 jam terakhir. Tapi gini, kalau pekerjaannya sedikit, kalau tanggung jawab sedikit, menurut saudara, perlu nggak 1 jam terakhir hire orang baru? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak dong. Kalau nganggur ngapain hire orang? Sayang duit. Tapi nyatanya di sore hari, bahkan even kurang 1 jam, pemilik kebun masih harus hire orang, harus lamar orang jadi karyawan baru. Dan kalau saudara baca di Alkitab, tahukah saudara, Elia menurunkan api dari langit itu kapan? Sore. Yesus meredakan badai kapan? Sore. Yohanes Petrus menyembuhkan orang sakit kapan? Sore. Dan masih banyak kejadian di sore hari. Kalau saudara bertanya, Mahanaim kapan gak heboh, kapan gak seru? Gak ada. Ini sore hari saudara. Yohanes 9:4 berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selagi masih siang. Kalau datang malam kita nggak bisa kerja. Masuk akal.
Begitu malam nggak bisa kerja, siang harus kerja. Kalau kerjaannya nggak beres, otomatis sore-sore harus dikebut. Jadi kalau saudara duduk di ruangan ini, khususnya saudara yang baru join beberapa tahun belakangan, saya kasih tahu, saudara lagi join di jam-jam terbaik. Saudara masuk Mahanaim, kita semua pelayanan hari ini di jam-jam terbaik. Kenapa? Ini sore. Waktu paling heboh, paling seru, ya sekarang. Mungkin saudara berkata, oh dulu seru. Kata siapa? Sekarang lebih seru lagi. Tiap hari makin seru pokoknya. Percaya nggak percaya terserah saudara. Tiap hari makin seru. Kenapa? Makin sore. Saudara kalau nonton bola, menit awal tuh bosen. Beneran. Saudara nonton menit 80, itu baru seru. Saya pernah baca sebuah bercandaan. Karena saya suka Mbappe dan sekarang Mbappe main di Real Madrid, jadi saya suka nontonin Real Madrid juga sekarang. Ya jadi fans sedikit lah. Nah, saudara tahu, ini satu tim yang menurut saya unik sekali. Kalau saudara yang suka bola, saudara ngerti maksud saya. Kalau tidak, saya coba jelaskan pelan-pelan. Real Madrid itu tim yang unik. Kenapa? Semua fans sebelum pertandingan akan optimis mentok pasti menang. Karena memang tim ini hebat, pasti menang. Sudah, begitu main babak 1 menit 00 sampai menit 45, fansnya akan bosan. Kenapa? Mainnya terlalu santai, biasa aja. Ya kalau gol oke, kalau enggak ya sudah, cengar-cengir. Bahkan kalaupun di babak pertama dia kebobolan, dia akan santai. Saudara boleh cari di Instagram, di internet, dimanapun, ada foto-foto pemain Real Madrid ketinggalan 1-0, nyengir saudara, bercanda Mas Yan. 1-0. Masuk babak 2, menit 45 sampai menit sekitar 70-80, fansnya mulai hopeless. Kenapa? Tidak kunjung berbalik keadaannya. Tetap 1-0, tetap 2-0, tetap ketinggalan. Dan semua pemain tetap nyengir, tetap senyum, ketawa-ketawa. Nyebelin ya. Jadi fans lihat tim diidolanya begitu tuh nyebelin loh. Ini ketinggalan kok ketawa-ketawa, nyengar-nyengir, mainnya koplak kadang-kadang. Tapi saudara tahu, menit 80 sampai menit 90 plus, mereka bisa comeback dalam waktu 10, 5, bahkan 3 menit terakhir. Dari 2-0 jadi 3-2, itu hal biasa. Percayalah saudara, kalau nggak mudah saudara tanya sama yang ngerti bola, itu hal yang lumrah bagi Real Madrid. Sampai menit 80 ketinggalan masih nyengir, hal yang biasa. Kenapa? Mereka tahu sore-sore, jam-jam terakhir ini paling top, ini paling asik. Dari situlah keluar sebuah statement, biasakan nonton Madrid sampai akhir. Orang suka hopeless menit setengah-setengah, menit awal-awal, tapi kalau sampai akhir pasti bahagia. Sama halnya dengan kita di tempat ini saudara. Kita hidup di sore hari, kita hidup di jam-jam terakhir. Pastikan saudara bisa enjoy, bisa menikmati. Percayalah, ini seru saudara, percayalah, ini seru. Nanti 22 Maret itu seru banget. Nanti ke bangsa-bangsa itu seru banget. Nanti saudara ke provinsi, ke pedalaman, itu seru banget. Percayalah, itu seru. Kalau saudara gak percaya, cobain sendiri. Saudara akan tahu serunya kerja di jam-jam terakhir. Yang terakhir, malam hari. Mazmur 4 ayat 4. Ini doa Daud ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kalau Mazmur 5 doa di pagi hari, Mazmur 4 itu judulnya doa di malam hari. Dan menurut saya Daud ini manusiawi dan hebat sekali. Kan dia bilang gini, kita ini kan seringkali agak naif gitu ya. Ya kita bilang kalau marah, kalau bertengkar gak boleh lewat dari matahari terbenam. Nyatanya kan gak bisa toh. Nyatanya berhari-hari, berbulan-bulan gitu kan. Nyatanya gak bisa. Tapi gini, Daud ini manusiawi sekali. Dia bilang gini,
Kalau mau marah, marahlah. Marah aja, nggak apa-apa. Tapi dia kasih syarat, dia kasih cara untuk marah. Caranya gini. Jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu. Berapa banyak kita selesai seharian, pelayanan, selesai kita kerjakan ini itu, kita pulang ke rumah dalam hati yang nggak tenang. Kita tahu ada yang belum beres, kita tahu ada masalah, kita tahu ada selek satu sama lain, kita tahu ada banyak hal. Dan pulang ke rumah, mau tidur, mau istirahat, hati masih berantakan, masih grundel, masih gitu ya. Dan hebat, menurut saya ajaran Daud keren sekali. Daud bilang gini, satu, jangan berbuat dosa. Artinya apa? Daud bilang gini, kalau kamu mau marah, marah. Kalau kamu mau komplain, komplain, ngomel, ngomel lah, silahkan. Tapi Daud bilang gini, jangan biarkan dosa dan kemarahan menyetir hidupmu. Jangan biarkan marah kontrol hidupmu. Marah, marahlah. Ingat ya, satu, jangan mau dikontrol. Tapi yang kedua, jangan menyerang, jangan menjamah, jangan buat dosa. Marah nggak buat dosa, gimana caranya? Ya ini caranya. Ngomel di kasur, jangan nyerang, jangan berbuat dosa, jangan ngerusak barang, jangan nimpuk, jangan maki-maki, ya. Di kasur, diam. Naik kasur, marah, oke. Naik kasur, naiklah. Udah nih, di kasur, diem ngomel. Ngomel aja gak apa-apa, ngomel. Nah, tapi gini, Daud keren, dia bilang gini, waktu kamu ngomel, terakhir, udah nih, udah capek ngomel-ngomel, ditutup dengan begini. Tutup mulutmu. Setelah semua ngomel, oke, ngomel, tutup mulutmu. Let your heart do the talking. Biarkan hatimu ngomong setelah itu. Nangkep ya saudara? Ngomel, naik kasur nih, masih ngomel-ngomel, masih grundel, masih emosi, oke. Sudah capek ngomelnya, cukup, diam. Gantian, biarkan hatimu bicara. Biar hati kita ngomong ke Tuhan. Lanjutannya gini, berkata-katalah dalam tempat tidurmu, dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Daud bilang gini, setelah kamu tutup mulut, gantian, oke, kamu sudah ngomel kan sekarang, gantian, koreksi dirimu sendiri. Susah ya? Susah sih. Tapi kalau diawali dengan ngomel rasanya lebih mudah, karena sampahnya sudah dibuang dulu. Setelah ngomel, tutup mulut, koreksi dirimu. Kalau yang sering kita katakan, belah hati, cek hati. Perkara siapa yang salah belakangan. Tapi kalau saudara sudah naik kasur, tenang, biar hati yang ngomong ke Tuhan. Saudara nggak perlu curhat ke orang lain, saudara nggak perlu chat ke siapapun ya. Kan yang harus diam sekarang nggak cuma mulut, jempolnya juga harus diam sekarang. Beneran loh. Saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang gak bisa ngomporin saya kalau saya lagi marah. Bersyukur sekali. Saya pernah curhat ke satu orang, telepon ditinggal tidur. Halo? Hoi. Orang lagi curhat marah-marah ditinggal tidur. Curhat ke yang lain, jawabannya cuma sabar. Dalam hati sabar, gundulmu, sabar. Udahlah, saya capek ya curhat sama orang lain. Ketemu ayat ini, naik kasur, ngomel sendiri, ngomong sama tembok. Kalau udah, tutup mulut, cek hati. Dan terakhir Daud bilang gini, setelah kamu tutup mulut, cek hati, ditutup dengan be silent dan selah. Istirahat, dah tidur setelah itu. Tapi gini, kadang ya kita pulang setelah menjalani sepanjang hari, mau kerja, mau sekolah, sepanjang hari kita lakukan apapun, kita gak bisa pungkiri kok, kita pulang dalam keadaan tidak tenang kadang-kadang. Kalau sepanjang hari bahagia, puji Tuhan, di kasur nyengar-nyengir sendiri, di kasur senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri bahkan. Tapi kalau sepanjang hari gak enak, ini caranya, Daud ngajarin. Kalau saudara mau life as a champion, saudara mau hidup seperti seorang pahlawan di Alkitab, saudara mau hidup seperti seorang pemenang di Alkitab, ini caranya. Pemenang di Alkitab gak akan curhat sama orang lain. Bukan berarti dipendam sendiri ya, tapi cari kompor gitu, enggak. Tapi di Alkitab berkata gini, bukan curhat,
bukan ngetik di HP, bukan ngomel, bukan lakukan apapun. Naik kasur, ngomong sama Tuhan. Biar hatimu berbicara, tenang dan tidurlah. Saya berdoa di tengah keseruan kita belakangan di Mahanaim, di tengah keseruan 22 Maret, di tengah keseruan bangsa-bangsa, di tengah keseruan provinsi, di tengah semua keseruan, kita nggak lupa dengan gaya hidup yang seperti ini. Bangun pagi minta Tuhan menyambar, siang hari was-was, waspada, jangan jadi biasa. Jangan lupa makannya yang sehat, sistem pencernaannya yang sehat, minum vitamin biar hatinya bener. Sore hari kerja makin keras, pulang tenangkan dirimu di kasur. Besok pagi ulang lagi. Saya percaya jam-jam yang seru ini akan beneran jadi sangat seru kalau kita bisa menenangkan diri dan kita menang sepanjang hari. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan. Tuhan Yesus memberkati.